Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dianugerahi keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Irata. Film ini dibintangi aktor Mollywood Jojo George dan disutradarai oleh Rohit Krishnan. Film ini request dari El Momo, Bima Siagian, dan kawan-kawan. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Pramod dan Vinod adalah saudara kembar yang merupakan seorang polisi. Perbedaannya terletak pada gaya rambutnya. Rambut Pramod tersisir lebih rapi daripada rambut Vinod. Mereka berdua sama-sama hobi mabuk. Namun Pramod tidak suka tidur dengan sembarang wanita, sedangkan Vinod suka tidur dengan sembarang wanita. Suatu hari di sebuah desa hiduplah saudara kembar yang hidup rukun. Mereka adalah Pramod dan Vinod. Namun berbeda halnya dengan kedua orang tua mereka. Kedua orang tua mereka tidak hidup rukun. Ayah mereka sering melakukan KDRT. Ayah mereka juga sering tidur bersama wanita lain. Sang ibu tidak kuat dan menggugat cerai ayahnya. Sang ayah lalu mengambil Vinod kecil, sedangkan Pramod kecil hidup bersama sang ibu. Karena merindukan Pramod, Vinod pergi ke rumah Pramod. Namun Pramod dan sang ibu sudah pergi ke luar kota. Sejak itu, Vinod menganggap Pramod telah meninggalkan dirinya. Vinod sangat membenci Pramod. Karena sang ayah sering tidur bersama wanita lain, warga desa mengamuk dan memukuli sang ayah dengan pedang hingga tewas. Pramod dan sang ibu datang dari luar kota untuk melayat. Namun Vinod marah dan tidak mempersilahkan Pramod dan sang ibu masuk ke rumahnya. Vinod sangat membenci Pramod. Mereka berdua hidup berpisah dan tidak pernah bersama lagi. Beberapa tahun kemudian, kedua orang tua mereka meninggal dunia. Pramod dan Vinod tumbuh dewasa dan menjadi seorang polisi. Mereka berdua ditugaskan di desa yang berbeda, namun letaknya berdekatan. Vinod masih membenci Pramod. Semua orang tahu mengenai konflik mereka berdua. Pramod menikah dengan seorang wanita bernama Srija dan dikaruniai seorang putri kecil bernama Sweta. Namun ketika Sweta masih berumur 2 tahun, Pramod dan Srija bercerai. Srija lalu membawa Sweta kecil hidup di luar kota. Vinod dan seniornya bernama Satish diperintahkan atasan mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Pramod dan Srija. Vinod dan Satish pergi ke luar kota untuk menemui Srija. Terlihat Srija dan Sweta hidup di apartemen kecil. Vinod dan Satish bertanya mengapa Pramod dan Srija bercerai. Srija menjawab mereka bercerai karena Pramod sering mabuk-mabukan. Setelah itu Vinod dan Satish kembali pulang ke desa. Sebelum pulang, Vinod membelikan mainan untuk Sweta kecil. Vinod sangat menyukai Sweta kecil yang imut dan menggemaskan. Pramod mendatangi Vinod dan Satish dan memarahi mereka berdua karena mereka berdua tidak memberitahu di mana alamat Srija. Vinod dan Satish memang dilarang atasan mereka untuk memberitahu alamat Srija kepada Pramod. 17 tahun kemudian, Sweta tumbuh dewasa. Pramod tidak pernah bertemu dengan Sweta. Begitupun dengan Vinod, sang paman, yang juga tidak pernah bertemu dengan Sweta. Semua orang di kepolisian tidak tahu bagaimana wajah Sweta. Suatu hari, Pramod diperintahkan atasannya untuk pergi ke desa Vinod dan mempertemukan Vinod dengan rekannya yang bernama John. Vinod dan John sedang berseteru karena Vinod tidur dengan seorang wanita yang merupakan teman baik John. Sejak itu, John menaruh dendam kepada Vinod. Vinod menghimbau Pramod agar tidak usah ikut campur urusan pribadinya. Besok pagi di kantor polisi, Vinod melihat seorang bocil yang merupakan anak rekannya bernama Amrita. Rekan Vinod yang lain bernama Sandip tidak suka melihat hal itu. Sandip memprovokasi Amrita dan menuduh Vinod dengan mengatakan, "Amrita, kau harus berhati-hati dengan Vinod. Aku khawatir Vinod berbuat tidak sopan kepada anakmu." Vinod menghampiri Sandip dan menyuruh Sandip agar menjaga ucapannya. Sore hari, Vinod ingin membuat Sandip jengkel. Vinod menjemput putri Sandip dari sekolah dan mengantarnya pulang ke rumah Sandip. Istri Sandip tidak suka melihat hal itu. Setelah itu, Vinod pergi ke warung makan.
Sandip mendatangi Vinod dan menegur Vinod dengan keras karena menjemput putrinya. Vinod dan Sandip terlibat baku hantam. Mereka berdua lalu dilerai oleh pemilik warung. Sejak itu, Sandip menaruh dendam kepada Vinod. Beberapa hari kemudian, Vinod dan rekannya bernama Bines dinas ke desa lain. Mereka berdua menginap di sebuah losmen. Bines sedang mengobrol santai di dalam kamar bersama para polisi lainnya. Sedangkan Vinod mabuk berat sembari bermain kartu. Tiba-tiba di losmen itu terjadi keributan antara dua orang tamu dan satpam losmen. Dua orang tamu itu adalah sepasang kekasih, yakni satu orang remaja dan satu orang gadis. Mereka berdua berasal dari luar kota yang sedang berlibur di desa itu. Bines dan Vinod menghampiri mereka bertiga untuk menenangkan suasana. Namun sepasang kekasih itu tidak mau mendengarkan Bines dan Vinod. Sang gadis justru mengeluarkan kata-kata kasar. Vinod emosi dan menendang kekasihnya. Sang gadis marah dan berusaha melempar botol ke kepala Vinod. Namun botol itu justru mengenai kepala satpam losmen. Vinod semakin terbakar emosinya dan menampar sang gadis. Bines dibantu polisi lain membawa satpam losmen ke puskesmas terdekat. Di tengah perjalanan, Bines baru sadar Vinod masih berada di losmen. Bines khawatir Vinod memperkaos sang gadis. Bines lalu turun dari mobil dan kembali ke losmen. Setibanya di losmen, ternyata benar dugaan Bines. Bines melihat Vinod sudah memukuli dan memperkaos sang gadis. Sejak itu, Bines sangat membenci Vinod. Sepasang kekasih itu lalu kembali ke kota. Beberapa minggu kemudian, seorang wanita Kristen bernama Malini datang ke kantor polisi. Malini adalah guru pendidikan anak usia dini. Malini melapor kepada Satis bahwa suaminya yang merupakan seorang pendeta telah melakukan KDRT. Vinod dan Satis langsung memproses kasus itu. Satis lalu memerintahkan Vinod untuk mengantar Malini kepada suaminya. Setibanya di rumah suami Malini, Vinod berbicara baik-baik dengan suami Malini. Vinod juga memperingati suami Malini agar tidak melakukan KDRT lagi. Vinod lalu memberikan nomor handphonenya kepada Malini untuk berjaga-jaga jika suami Malini berbuat ulah lagi. Vinod dan anak buahnya lalu kembali ke kantor polisi. Beberapa menit kemudian, Malini menelpon Vinod dan memberitahu bahwa suaminya berniat membunuhnya. Vinod dan anak buahnya lalu putar balik dan kembali ke rumah suami Malini. Terlihat suami Malini memegang parang dan berusaha membunuh Malini. Vinod mendobrak masuk dan baku hantam dengan suami Malini. Vinod berhasil mengalahkan suami Malini. Suami Malini lalu dibawa ke kantor polisi, sedangkan Malini dibawa ke rumah sakit. Vinod membawakan makanan untuk Malini di rumah sakit. Vinod mulai jatuh hati kepada Malini. Malini adalah seorang yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa. Karena kasihan, Vinod membawa Malini pulang ke rumahnya dan mempersilahkan Malini tidur di rumahnya. Meskipun Vinod suka tidur dengan sembarang wanita, Vinod tidak melakukan hal itu kepada Malini. Vinod justru merawat Malini dengan baik karena Vinod mencintai Malini. Besok pagi, Malini tiba-tiba menghilang. Satis memerintahkan Vinod untuk mencari Malini. Ternyata Malini sedang menyendiri di tempat kerjanya. Malini masih bersedih atas perceraiannya itu. Vinod lalu menghibur Malini dan membelikan Malini makanan yang lezat. Malini makan dengan lahapnya. Setelah itu, Vinod membelikan Malini pakaian baru. Malini mulai jatuh hati kepada Vinod. Tak lama kemudian, mereka berdua menikah. Vinod membantu Malini membersihkan tempat kerja Malini. Malini sangat mencintai pekerjaannya sebagai guru PAUD karena Malini sangat menyukai anak-anak. Begitupun dengan Vinod yang juga menyukai anak-anak. Sejak masuknya Malini ke dalam kehidupan Vinod, Vinod berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Vinod tidak lagi mabuk-mabukan dan tidur dengan sembarang wanita.
Suatu hari, Pramat diperintahkan mengisi penyuluhan mengenai KDRT kepada ibu-ibu di desa Vinod. Malini juga hadir dalam penyuluhan itu. Vinod yang masih membenci Pramat tidak suka dengan penyuluhan itu. Vinod menjemput Malini dengan paksa dan kembali pulang. Beberapa hari kemudian, gubernur berencana akan datang ke kantor Kapolsek untuk kunjungan dinas tahunan. Semua polisi diperintahkan berada di kantor Kapolsek untuk mempersiapkan kedatangan gubernur. Lihat, para wartawan datang dan bersiap untuk meliput acara dinas gubernur. Di belakang kantor Kapolsek ada dua bocil lelaki yang bermain kriket bersama anjing peliharaan mereka. Ketika bermain, salah satu bocil memukul bola dengan kencang dan membuat bola itu melambung tinggi ke kantor Kapolsek. Di saat yang bersamaan, John berjalan ke dapur sembari menelpon istrinya. Bines buru-buru pergi ke kamar mandi untuk buang air besar. Bines lalu meletakkan pistolnya di meja, sedangkan Vinod asyik menonton TV di ruang istirahat. Satu orang tahanan kasus obat terlarang sedang berdiam diri di dalam selnya. Dua bocil itu memanjat tembok kantor Kapolsek untuk mengambil bola. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari ruang istirahat. Vinod ditemukan tewas ditembak di ruang istirahat. Semua polisi masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Para wartawan juga berusaha masuk dan melihat, namun dilarang polisi. Di sisi lain, Pramat sedang menonton acara televisi yang memperlihatkan Sweta sedang menyanyi dengan sangat merdu. Di acara itu, Srija juga diwawancarai. Pramat lalu menelpon Srija dan mengajaknya rujuk kembali. Pramat mengatakan, "Srija, kau harus memberitahu Sweta bahwa aku adalah ayahnya." Akhirnya, Srija bersedia rujuk kembali dengan Pramat setelah berpisah selama 17 tahun lamanya. Tiba-tiba, Pramat ditelepon Kapolsek dan diberitahu bahwa Vinod ditemukan tewas di kantor polisi. Pramat langsung pergi ke kantor Kapolsek. Karena John, Bines, dan Sandip yang melihat pertama kali mayat Vinod, Syatis memerintahkan mereka bertiga untuk berdiri di pojok dan tidak kemana-mana. Mereka bertiga akan diinterogasi. Syatis juga memerintahkan semua orang agar tidak keluar atau masuk ke halaman kantor Kapolsek sampai kasus ini terungkap. Kamera dan mic para wartawan disita polisi. Para wartawan dan warga desa patuh dan menurut saja. Tak lama kemudian, Pramat tiba di kantor Kapolsek. Anjing kedua bocil itu keluar dari halaman kantor Kapolsek. Pramat masuk dan melihat mayat Vinod yang tergeletak di lantai. Pramat sedih melihat mayat saudara kembarnya itu. Berita kematian Vinod viral di sosial media. Semua orang penasaran dan bertanya-tanya siapa yang membunuh Vinod. Media menyebarkan berita dengan tagline "Polisi tembak polisi". Gubernur jengkel karena gagal mengisi acara dinasnya di kantor Kapolsek. Gubernur justru ditekan Menteri Dalam Negeri untuk mengawal kasus itu sampai tuntas. Gubernur mendesak Kapolsek untuk segera menyelesaikan kasus itu. Pramat melihat tim forensik melakukan olah TKP. Pramat juga melihat John, Bines, dan Sandip dengan penuh amarah karena salah satu di antara mereka diduga sebagai pelaku yang membunuh Vinod. Tak lama kemudian, Kapolsek tiba di TKP. Kapolsek lalu melihat mayat Vinod sembari mendengarkan penjelasan dari tim forensik. Tim forensik sudah mengambil sidik jari John, Bines, dan Sandip. Tim forensik akan membawa hasil olah TKP ke dalam lab. Kapolsek ditemani Syatis dan Pramat memanggil John, Bines, dan Sandip untuk diinterogasi karena mereka bertiga berada di TKP ketika Vinod ditemukan tewas. Mereka bertiga diduga sebagai pelaku atas pembunuhan Vinod. Kapolsek mulai menginterogasi mereka satu persatu. Pertama, Kapolsek menginterogasi John. Kapolsek bertanya kepada John, ada konflik apa yang terjadi antara John dan Vinod. John dengan jujur bercerita bahwa beberapa waktu lalu John dan Vinod berkelahi karena Vinod tidur dengan teman baik John. Namun John mengatakan ia tidak membunuh Vinod karena ketika penembakan terjadi John sedang menelpon istrinya di dapur. Kedua, giliran Bines yang diinterogasi. Kapolsek bertanya kepada Bines, ada konflik apa yang terjadi antara Bines dan Vinod. Bines menceritakan dengan jujur mengenai tragedi pemerkosaan yang Vinod lakukan kepada seorang gadis remaja di Losmen.
Bines mengatakan sejak tragedi itu, Bines sangat membenci Vinod. Kapolsek, Satis, dan Pramat kaget mendengar cerita itu. Kapolsek, Satis, dan Pramat baru tahu mengenai tragedi pemerkosaan itu. Satis mengatakan, Bines, pistol yang digunakan menembak Vinod adalah pistol milikmu. Pasti kaulah yang menembak Vinod. Bines mengelak dan mengatakan ia meletakkan pistolnya di meja karena Bines sedang buru-buru masuk ke WC untuk buang air besar. Ketiga, giliran Sandip yang diinterogasi. Kapolsek bertanya kepada Sandip, ada konflik apa yang terjadi antara Sandip dan Vinod? Sandip mengatakan ia membenci Vinod karena Vinod suka dengan anak kecil. Sandip berasumsi Vinod pernah berbuat tidak sopan kepada anaknya. Namun Sandip tidak mempunyai bukti. Sandip berasumsi seperti itu karena melihat perilaku Vinod yang doyan tidur dengan sembarang wanita. Sandip lalu diperintahkan keluar ruangan. Tak lama kemudian, tim forensik datang dan memberikan hasil laporan analisa lab kepada Kapolsek. Tim forensik mengatakan, di pistol Bines yang digunakan untuk menembak Vinod, hanya terdapat sidik jari Bines. Satis yakin Bineslah pelakunya. Pramat tidak setuju dengan pendapat Bines. Pramat mengatakan, karena itu adalah pistol milik Bines, pastilah sidik jari Bines ada di pistol itu. Dari ketiga pernyataan John, Bines, dan Sandip, mereka bertiga mempunyai alibi masing-masing. Namun, mereka bertiga juga mempunyai motif dendam kepada Vinod. Kapolsek belum menemukan petunjuk. Wartawan mendesak Kapolsek agar segera memberikan keterangan, namun Kapolsek belum bisa memberikan keterangan apapun karena Kapolsek belum mendapatkan petunjuk. Kapolsek lalu pergi ke ruang belakang istirahat dan melihat pintunya terbuka. Satis mengatakan pintu itu terbuka karena biasanya digunakan untuk para polisi yang mengudut. Kapolsek memerintahkan Satis untuk menginterogasi para polisi yang biasanya mengudut di ruang belakang itu. Kapolsek ditelepon Kapolda dan didesak agar segera menuntaskan kasus itu karena Kapolda tidak suka dengan media yang menyebut tragedi itu sebagai tragedi polisi tembak polisi. Kapolsek dan Satis terus mendiskusikan kasus itu. Di sisi lain, salah satu polisi menemukan kunci sel tahanan yang tidak sengaja dijatuhkan Bines. Bines baru sadar kuncinya terjatuh. Tak lama kemudian, Malini datang dan melihat mayat Vinod sang suami. Malini sedih dan menangis. Kapolsek bertanya kepada Malini, siapa orang yang paling dibenci Vinod? Malini menjawab, Vinod sangat membenci Pramod. Kapolsek dan Satis mulai mencurigai Pramod. Setelah itu, mayat Vinod dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Pramod sedih melihat hal itu. Kapolsek dan Satis terus mendiskusikan kasus itu. Karena tidak kunjung mendapatkan update kasus kematian Vinod, Gubernur marah dan mendatangi kantor Kapolsek. Gubernur memarahi Kapolsek karena tidak becus menyelesaikan kasus itu. Di sisi lain, Pramod menemui dokter forensik untuk menanyakan hasil otopsi. Dokter forensik mengatakan Vinod ditembak dari jarak dekat alias point blank. Point blank ആണെന്നുള്ളത് confirm ചെയ്യാം. Pramod semakin dibuat bingung. Jika benar Vinod ditembak dari jarak dekat, lalu siapa yang menembak Vinod? Dan apa motif pelaku menembak Vinod? Pramod ditelepon teman baiknya yang bekerja di Cybercell. Pramod diberitahu bahwa Satis memerintahkan Cybercell untuk melacak histori panggilan telepon Pramod karena Pramod juga dicurigai dalam kasus ini. Pramod marah mendengar hal itu. Pramod pergi menghampiri Satis dan Kapolsek. Pramod mengatakan kepada Kapolsek dan Satis bahwa Vinod adalah saudara kembarnya. Meskipun hubungan mereka tidak harmonis, namun Pramod tidak membunuh Vinod. Pramod tetap menyayangi Vinod. Pramod akan membuktikan kepada Kapolsek bahwa dirinya tidak membunuh Vinod. Pramod langsung bergerak cepat. Pramod memanggil Sandip dan bertanya di mana posisi Sandip ketika tragedi penembakan itu terjadi. Karena hanya Sandip yang belum memberitahu di mana posisinya berada. Sandip mengatakan ia sedang di kamar mandi wanita dan melakukan enjos-enjos dengan polisi wanita bernama Laksmi. Pramod langsung bertanya kepada Laksmi dan ternyata benar adanya. Ketika penembakan terjadi, Sandip sedang melakukan enjos-enjos dengan Laksmi di kamar mandi wanita.
Pramoed lalu melihat satu video yang sempat direkam wartawan sesaat sebelum penembakan terjadi. Di video itu, Pramoed melihat seorang tahanan tidak berada di dalam selnya. Pramoed lalu menginterogasi tahanan itu dengan keras. Pramoed bertanya di mana ia berada ketika penembakan terjadi. Tahanan itu menjawab, "Pak Pramoed, ketika Bines terburu-buru pergi ke WC, Bines tidak sengaja menjatuhkan kunci selku. Aku langsung mengambil kunci itu dan membuka selku. Aku melihat Pak Vinod sedang menghadap ke arah TV. Aku menyelinap masuk ke gudang penyimpanan barang bukti. Aku lalu membuang barang bukti obat terlarangku di WC selku. Setelah itu, aku berniat kabur melarikan diri. Namun tiba-tiba aku mendengar suara tembakan. Aku tidak jadi kabur dan kembali ke dalam selku. Aku mengunci kembali selku dan melempar kunci selku ke lantai." Pramoed percaya dengan pernyataan tahanan itu. Pramoed melihat kembali video yang direkam oleh para wartawan. Di salah satu video itu, Pramoed melihat dua bocil sedang berusaha naik ke tembok kantor Kapolsek untuk mengambil bola. Pramoed memanggil kedua bocil itu untuk diinterogasi. Dan akhirnya Pramoed mengetahui semua kronologi penembakan itu. Pramoed dan kedua bocil itu menghadap Kapolsek dan gubernur untuk mengungkap kasus penembakan itu. Dua bocil itu mengatakan mereka melihat melalui jendela bahwa Vinod menembak dirinya sendiri alias bunuh diri. Semua orang kaget mendengar hal itu. Namun setelah berpikir sejenak dan menganalisa semua petunjuk yang didapat, kronologi bunuh diri itu masuk akal dan diterima. Namun mereka semua belum tahu mengapa Vinod melakukan bunuh diri. Pramoed lalu duduk dan merenung sejenak. Tiba-tiba Pramoed mendengar salah seorang polisi sedang mendengarkan acara televisi di handphone yang mempertontonkan Sweta sedang bernyanyi. Pramoed bertanya kepada polisi itu mengapa ia menonton video Sweta. Polisi itu menjawab, "Pak Pramoed, sebelum bunuh diri, Vinod sedang menonton acara ini." Pramoed lalu memegang handphone itu dan menunjukkannya kepada Bines sembari emosi. Pramoed bertanya kepada Bines, "Bines, apakah gadis ini yang diperkaos Vinod ketika di losmen?" Bines menjawab, "Benar Pak Pramoed." Ternyata yang diperkaos Vinod ketika di losmen adalah Sweta. Cedir. Bines tidak tahu kalau gadis yang diperkaos itu adalah Sweta, putri Pramoed. Pagi tadi, ketika semua polisi sedang menyiapkan acara dinas gubernur, Vinod menonton acara televisi di ruang istirahat. Di acara itu, Vinod melihat Srija sedang diwawancarai. Srija mengatakan yang menyanyi dengan merdu itu adalah Sweta anaknya. Vinod baru melihat wajah Sweta setelah 17 tahun lamanya. Vinod kaget dan baru sadar ternyata gadis yang ia perkaos ketika di losmen adalah Sweta, keponakannya sendiri. Kala itu, Sweta belum tahu bahwa Vinod adalah pamannya karena Sweta juga belum tahu wajah Pramoed ayahnya. Selama ini, Srija tidak bercerita mengenai Pramoed kepada Sweta. Di saat yang bersamaan, John berjalan ke dapur sembari menelpon istrinya. Sedangkan Bines meletakkan pistolnya di meja dan buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Vinod menyesal karena ketika di losmen, Vinod mabuk berat dan memperkaos Sweta. Karena merasa sedih, malu dan menyesal, Vinod mengambil pistol Bines dan menodongkan pistol Bines ke jantungnya sendiri. Vinod menarik pelatuknya dan melakukan bunuh diri. Setelah mengetahui semua fakta itu, Pramoed lalu kembali pulang dengan perasaan yang kacau. Tiba-tiba Srija menelpon dan bertanya mengenai rencana rujuk mereka. Pramoed mengatakan, "Srija, aku minta maaf. Aku tidak jadi rujuk denganmu dan kau tidak usah menceritakan tentang aku kepada Sweta. Kau jangan pernah menunjukkan foto wajahku kepada Sweta. Ini semua demi kebahagiaan Sweta." Srija bingung mengapa Pramoed mengurungkan niatnya untuk rujuk secara tiba-tiba. Pramoed lalu membanting handphonenya. Pramoed memandangi cermin dan melihat sosok Vinod. Pramoed sedih karena Pramoed tidak akan pernah bisa menemui Sweta putrinya. Jika Pramoed menemui Sweta, Sweta pasti akan membenci Pramoed karena Sweta akan melihat Pramoed sebagai Vinod. Habis. Apa pesan dari film ini?
jauhilah minum minuman keras karena minuman seperti itu bisa menjerumuskan kita kepada keburukan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.